Halo, selamat datang kembali. Hari ini kita bakal taklukkan salah satu bagian yang paling bikin pusing dalam penulisan skripsi. Bab 2. Yap, bab yang sering banget bikin kita cuma bisa natap halaman kosong berjam-jam. Tapi tenang aja, dalam beberapa menit ke depan kita bakal ubah bab ini. Dari yang tadinya sumber stres, jadi fondasi paling kuat buat penelitian kamu. Kalau kamu pernah ngerasain yang namanya blank page panic alias panik lihat halaman kosong atau bingung banget harus mulai dari mana buat bab 2, kamu nggak sendirian kok. Ini tuh tantangan yang hampir semua mahasiswa hadapi. Tapi kabar baiknya adalah ada metodenya, ada strukturnya yang bisa mengubah semua kebingungan itu jadi kejelasan. Nah, ini dia peta jalan kita. Coba deh, anggap diri kamu sebagai seorang arsitek penelitian. Kita akan bangun fondasi penelitian ini selangkah demi selangkah. Mulai dari paham tujuannya, cari bahan terbaik, sampai nyusun cetak biru yang kokoh. Udah siap? Yuk kita mulai. Oke, mari kita bedah satu-satu ya. Kita akan mulai dengan mengubah cara pandang kita soal apa itu bab 2. Ini tuh bukan sekedar tugas ngumpulin bacaan loh. Nah ini nih perbedaan yang krusial banget. Banyak yang mikir kalau tinjauan pustaka itu ya cuma daftar apa aja yang udah kita baca. Padahal tujuan sebenarnya adalah membangun sebuah argumen. Argumen yang meyakinkan, yang nunjukin di mana sih posisi penelitian kamu di antara lautan pengetahuan yang udah ada. Oke, perhatiin deh. Kata kunci yang menarik banget dari definisi ini adalah mensintesis dan kritis. Inilah yang ngebedain tinjauan pustaka yang keren dari yang sekedar daftar ringkasan. Jadi ini bukan soal melaporkan aja, tapi tentang menganalisis. Dan yang paling penting, menghubungkan. Oke, sekarang kita lanjut ke fase pertama dari proyek arsitektur kita, survei lahan dan cari material terbaik. Pertanyaannya, di mana kita bisa nemuin harta karun berupa sumber-sumber yang kredibel ini? Coba lihat, kamu nggak perlu akses berbayar yang mahal buat mulai loh. Database kayak Google Scholar, terus ada Sinta dan Garuda dari Kemdikbud, itu semua harta karun yang bisa diakses gratis. Ini titik awal yang bagus banget buat nemuin jurnal-jurnal berkualitas, baik itu nasional maupun internasional. Oke, setelah nemu sumbernya, gimana kita tahu itu sumber bagus atau enggak? Nah, pakai aja tes CRAP. Anggap ini kayak quality control buat bahan bangunan kamu. Sebagai arsitek penelitian, kamu harus pastiin semua materialmu itu berkualitas. Jangan asal kutip ya, pastiin sumber kamu lolos uji ini. Nah, ini mungkin skill paling penting yang bakal kamu pelajari pas nulis skripsi. Kita bakal beralih dari sekedar jadi pengumpul ringkasan, jadi seorang pencerita. Ya, kita bakal merangkai sebuah narasi akademis yang nyambung dan meyakinkan dari berbagai sumber yang udah kita kumpulin. Jadi poin krusialnya tuh gini, sintesis itu artinya membuat koneksi. Ini tentang membangun sesuatu yang baru dari potongan-potongan info yang udah kamu kumpulin. Mirip kayak nyusun puzzle gitu, biar kelihatan gambaran besarnya. Tabel ini ngegambarin tujuan kita dengan jelas banget. Kamu mau main di level mana? Tentu di level sintesis. Kenapa? Karena ini nunjukin ke pembimbing dan penguji kalau kamu tuh nggak cuma baca, tapi benar-benar paham keseluruhan medan perangnya secara mendalam dan kritis. Kelihatan familiar nggak? Hehe, kesalahan umum ini sering disebut tulisan untayan mutiara. Isinya cuma daftar ringkasan yang dijejerin satu-satu. Nggak ada integrasi, nggak ada pemikiran kritis. Ini cuma nunjukin kalau kamu udah baca, tapi belum tentu kamu paham. Sekarang coba bandingin sama contoh yang kuat ini. Perhatiin deh, paragraf ini ngegrupin beberapa sumber, nunjukin ada kesamaan pendapat, tapi juga nge-highlight temuan yang beda atau bertentangan. Bahkan coba ngejelasin kenapa kok bisa beda. Nah, inilah yang namanya sintesis. Oke, cetak biru kita udah punya material terbaik nih. Langkah selanjutnya adalah membangun fondasinya. Inilah kerangka teori. Kalau tinjauan pustaka tadi nunjukin apa yang udah diketahui, kerangka teori ini ngejelasin mengapa fenomena yang kamu teliti itu bisa terjadi. Ini adalah lensa akademis yang bakal kamu pakai. Nah, dari fondasi teori yang luas tadi, kita sekarang bakal bikin peta yang spesifik buat proyek kita. Ini dia, kerangka konseptual. Ini adalah visualisasi dari penelitian kamu yang ngejawab pertanyaan, bagaimana? Peta ini secara spesifik nunjukin variabel apa aja yang kamu teliti dan gimana hipotesis hubungan di antara mereka. Ini sering banget bikin bingung. Gini deh cara gampangnya, kerangka teori itu adalah cerita atau narasi detailnya, penjelasannya. Sementara kerangka konseptual itu adalah cetak biru atau peta visual akhirnya. Jadi yang satu menjelaskan mengapa, yang satu lagi ngegambarin bagaimana.
Nah, ini contoh gimana kerangka konseptual bisa memetakan hipotesis secara visual. Di sini kita bisa lihat dengan jelas banget gimana satu variabel, yaitu motivasi, jadi jembatan antara dua variabel lainnya. Simple, visual, dan langsung ke intinya. Wah, kita udah bahas banyak banget ya. Yuk, sekarang kita rangkum poin-poin kuncinya buat mastiin fondasi penelitian kamu benar-benar kokoh dan siap buat dibangun lebih lanjut. Jadi, ini dia intinya. Pertama, bangun argumen, bukan cuma ngasih ringkasan. Kedua, selalu cek kualitas sumbermu. Ketiga, hubungkan titik-titiknya lewat sintesis. Keempat, temukan research gap atau celah penelitiannya. Dan kelima, bedakan dengan jelas antara mengapa dari teori dan bagaimana dari konsep kamu. Kalau kamu kuasai ini semua, bab 2 kamu bakal jadi pembuka yang super kuat buat seluruh penelitianmu. Pada akhirnya, semua proses ini ngerucut ke satu pertanyaan penting ini. Dengan semua alat dan pemahaman baru ini, kamu sekarang bukan lagi sekedar mahasiswa yang bingung, tapi seorang arsitek penelitian yang siap untuk membangun sesuatu yang baru dan berkontribusi. Selamat membangun.